Saudara-saudara, saudara-saudara setiga pilar BPU, barangkali ada yang bertanya, perintah untuk berfilsafat ada pada surat apa dan ayat berapa dalam Al-Quran? Bukan cuma perintah saja, bahkan Allah memberikan contoh berfilsafat. Hal ini terdapat pada surat 21 Al-Anbiya ayat 30. Bunyinya, tiadakah orang-orang kafir mengetahui bahwa beberapa langit dan bumi adalah keduanya bertaut atau bersatu, lalu kami belahkan keduanya? Kami jadikan tiap-tiap sesuatu yang hidup dari air. Tiadakah mereka percaya? Ini ayatnya. Barangkali saudara-saudara setiga pilar BPU ada yang bertanya, di mana dalam ayat tersebut kata-kata perintah berfilsafat? Untuk mengetahui perintah berfilsafat, maka ayat tersebut harus ditafsirkan lebih dulu. Untuk menafsirkannya menggunakan dua alat tafsir, yaitu menggunakan kecerdasan Allah dan menggunakan kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia. Dari dua alat ini akan terlihat alat mana yang tafsirannya 100% akurat atau presisi. Kita lihat. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, menurut kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia, untuk menafsirkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, maka harus wajib mempelajari minimal 7 disiplin ilmu-ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Antara lain, 1. Ilmu mawatin nuzul, yaitu ilmu membahas tentang tempat-tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kedua, ilmu tajwid, ilmu membahas tentang teknik membaca Al-Quran. Kemudian ilmu Ghoribil Quran, yaitu ilmu membahas tentang kalimat-kalimat yang asing artinya dalam Al-Quran. Lalu ilmu Asbabun Nuzul, membahas tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Lalu ilmu Wajuh wan Nadar, membahas tentang kalimat-kalimat yang memiliki banyak arti dan makna apa yang dikehendaki oleh sesuatu ayat dalam Al-Quran. Ilmu Amsalil Quran, yaitu ilmu membahas tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Kemudian ilmu Aksamil Quran, membahas tentang maksud-maksud sumpah Allah dalam Al-Quran. Kemudian setelah mempelajari 7 disiplin ilmu ini, harus mempelajari pula buku-buku tafsir seperti Tafsir Tobari, Ibnu Katsir, Jalalain, Ibnu Taimiyah, dan seterusnya. Kemudian Al-Qasimi, Fajrul Islam, Juhrul Islam, dan tafsir-tafsir lainnya untuk perbandingan. Sampai saat ini ada 50 macam tafsir tentang Al-Quran. Saudara, setiga pilar BPU, setelah menguasai
7 ilmu tersebut ditambah mempelajari buku-buku tafsir, maka untuk menafsirkan Al-Quran harus melalui 7 sumber tafsir atau 7 metode tafsir. Pilih metode apa yang kita akan gunakan. 7 metode itu: 1. Metode tafsir Quran dengan Quran, karena ayat-ayat itu saling tafsir menafsirkan dan jelas menjelaskan antar ayat. Kedua, metode tafsir dengan hadis yang sahih. Jadi ayat Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Ketiga, metode tafsir dengan perkataan sahabat. 4. Metode tafsir dengan perkataan tabi'in. Kelima, metode tafsir umum bahasa Arab bagi ahli ilmu lughah Arabia. 6. Metode tafsir dengan ijtihad bagi ahli ijtihad. Dan 7. Metode tafsir dengan menggunakan tafsir akli bagi Mu'tazilah. Juga ada tafsir akli menurut Syiah dan tafsir sufi bagi ahli tasawuf. Setelah semuanya dikuasai dan dipahami, 7 ilmu, disiplin ilmu, tambah pengertian tafsir, kemudian menguasai 7 metode itu, barulah kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia sudah boleh dan siap menafsirkan Al-Quran. Berat bukan? Saudara-saudara, setiga pilar BPU, menurut kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia, tafsir dari surat 21 Al-Anbiya ayat 30 itu adalah sebagai berikut. Maksud ayat ini adalah langit dan segala isinya dahulunya menyatu, kemudian diceraikan Allah. Dengan jalan demikian itu terjadilah matahari, bintang, bumi, dan bulan. Keadaan ini sesuai dengan pendapat ahli falak modern. Mereka, ahli falak modern itu, menetapkan bahwa bumi, bulan, matahari, bintang-bintang awalnya menyatu, kemudian terpecah belah membentuk benda-benda langit seperti yang terlihat saat ini. Kemudian tafsir yang berbunyi, kami jadikan tiap-tiap sesuatu yang hidup dari air. Tafsirnya adalah, air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Jadi, semua makhluk hidup asalnya dari air. Sebagai penutup dari penafsiran ini, kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia menambahkan kata-kata sebagai berikut. Inilah sebuah mukjizat Al-Quran dan bukti yang terang bahwa ia bukan karangan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak belajar ilmu falak. Bahkan para ahli ilmu falak semasa hidup Nabi, tidak ada seorang pun yang berpendapat seperti itu. Dari manakah Nabi mendapatkan pengetahuan falak modern ini? Tentu dari Allah semata-mata, yaitu dengan wahyu darinya, bukan dengan belajar atau berstudi, karena ia seorang umi. Umi itu bisa dikatakan buta huruf. Saudara-saudara,
Setiga Pilar BPU, pertanyaan yang menjadi pertanyaan adalah apakah tafsiran dari kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia ini 100% akurat atau 100% presisi? Presisi itu tepat. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka harus mengajukan satu pertanyaan. Apakah kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia ini sudah melakukan konfirmasi atau tabayun atau bertanya pada Allah? Apakah tafsirannya itu sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dari ayat tersebut? Jika tidak melakukan konfirmasi atau tabayun atau bertanya pada Allah, maka dapat disimpulkan tafsiran dari kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia 100% tidak akurat, alias ngarang bebas tapi masuk akal. Tidak penting, menjadi tidak penting apakah sesuai dengan maksud Allah atau tidak. Itu bukan hal yang penting menurut kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia ini. Jika kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia menyatakan sudah melakukan konfirmasi atau tabayun atau bertanya pada Allah dengan cara atau metode yang hanya berlaku untuk dirinya saja, maka dapat disimpulkan akal pikiran dari kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia ini sedang mengalami gangguan atau akal pikirnya tidak sehat, alias akal pikirnya sakit. Bagaimana penjelasannya? Saudara-saudara Setiga Pilar BPU, jika ada seorang manusia mengklaim atau mengaku dirinya sedang bicara dengan Allah, maka akal pikiran akan menyatakan manusia tersebut akal pikirnya sehat, alias akalnya waras. Namun jika ada manusia mengklaim, mengaku bahwa Allah berbicara dengan dirinya dengan menggunakan bahasa yang ia gunakan sehari-hari, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi pada dirinya. 1, ia akan mengaku sebagai wakil resmi Allah di bumi. 2, ia seorang dukun. Seorang dukun hanya dia yang bisa berbicara dengan hal yang gaib. Yang lain tidak bisa. Ketiga, ia telah keluar dari akal pikirannya, out of mind. Saudara, Setiga Pilar BPU, menurut kecerdasan Allah, sekarang kita menggunakan kecerdasan Allah untuk menafsirkan ayat tadi. Menurut kecerdasan Allah, untuk menafsirkan isi dari kandungan ayat-ayat Al-Quran, maka harus melakukan 2 langkah. Langkah pertama, bertanya. Langkah kedua, berpikir. Langkah pertama, bertanya, yaitu bertanya langsung pada Allah. Apa maksudnya Allah berkata seperti itu? Jika Allah tidak segera menjawab, maka langkah pertama telah gagal total. Langkah pertama dinyatakan berhasil jika Allah menjawab dengan kata-kata. Seperti jika kita bertanya pada seseorang, maka akan segera dijawab oleh orang tersebut dengan kata-kata. Langkah pertama telah gagal total, maka menuju kita gunakan langkah kedua, yaitu berpikir. Berpikir dengan cara mengajukan pertanyaan pada akal pikiran. Pertanyaannya adalah, apakah Allah pernah pula memberikan kata-kata
atau ayat tersebut kepada selain kepada Nabi Muhammad? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka harus dilakukan penelitian literatur. Penelitian tentang pernahkah Allah memberikan kata-kata atau ayat tersebut kepada selain pada Nabi Muhammad, dimulai dari kelahiran Yesus, yaitu tahun 1 Masehi, sampai dengan Muhammad diangkat jadi Nabi. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, berdasarkan penelitian tersebut, ternyata dari tahun 1 Masehi sampai dengan tahun Muhammad diangkat jadi Nabi, tidak ditemukan satupun literatur yang mengindikasikan bahwa Allah pernah memberikan kata-kata atau ayat tersebut kepada selain Nabi Muhammad. Maka penelitian itu kita anggap tidak berhasil. Maka kita melakukan lagi penelitian, namun kali ini tidak lagi berdasarkan pada tahun. Penelitian sekarang, penelitiannya berdasarkan pada awal munculnya manusia bisa menuliskan sejarahnya sendiri sampai dengan Muhammad diangkat jadi Nabi. Jadi bukan dari tahun 1 Masehi. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan pada abad 6 sebelum Masehi atau 600 tahun sebelum Yesus lahir, ada suatu peristiwa yang menggemparkan umat manusia yang ada di wilayah tersebut, di mana ada seseorang mengeluarkan suatu pernyataan yang membuat manusia di wilayah tersebut terguncang dahsyat akal pikirannya, rasa dan karsanya, atau jiwanya mengalami guncangan dahsyat karena pernyataan tersebut. Saudara, setiga pilar BPU bukan masalah bikin gempar dan mengguncang jiwa manusia yang dari pernyataan tersebut. Yang menarik dari peristiwa tersebut adalah pernyataan dari orang tersebut sama persis dengan kata-kata atau ayat yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad. Orang itu berkata, saudara-saudara, saya akan menyampaikan suatu kabar yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu asal dari segala sesuatu itu bukanlah dari dewa-dewa, dongeng-dongeng, mitos-mitos, ataupun dari para yang kita sembah-sembah. Asal dari segala sesuatu itu adalah dari air. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, perhatikan pernyataan terakhir dari orang tersebut, lalu bandingkan dengan kata-kata atau ayat Allah yang diberikan pada Nabi Muhammad. Kami jadikan tiap-tiap sesuatu yang hidup dari air. Tiadakah mereka percaya? Sekarang bandingkan dengan orang tersebut yang menyatakan bahwa segala sesuatu asalnya dari air. Hanya berbeda susunan redaksinya. Namun selebihnya, intinya, substansinya 100% sama persis, bukan? Saya ulangi. Allah memberikan ayat menyatakan, kami jadikan tiap-tiap sesuatu yang hidup dari air. Tiadakah mereka percaya? Orang tersebut menyatakan, asal segala sesuatu adalah dari air. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Allah pernah memberikan kata-kata atau ayat tersebut
pada seseorang yang hidup pada abad 6 sebelum Masehi. 1200 tahun kemudian atau pada abad 6 Masehi, kata-kata atau ayat tersebut diberikan pada Nabi Muhammad. Saudara-saudara setiga pilar BPU, karena langkah kedua dari metode kecerdasan Allah sudah dapat menyimpulkan, maka untuk menafsirkan kata-kata atau ayat Allah dapat digunakan langkah pertama, yaitu mengajukan pertanyaan langsung pada Allah melalui orang tersebut. Apa maksudnya Allah berkata seperti itu? Jadi mengajukan pertanyaannya bukan pada Allah, tapi pada orang tersebut. Kita tanyain, kenapa kok sama kata-katanya dengan ayat Allah yang diberikan sama Nabi Muhammad? Kita tanya sama dia, apa maksudnya Allah berkata seperti itu? Saudara-saudara setiga pilar BPU, seseorang yang dimaksudkan pada penelitian tersebut bernama Thales dari daerah Miletos. Ia hidup tahun 624 sampai dengan tahun 550 sebelum Masehi. Ia seorang filsuf alam. Dialah orang pertama yang memberikan contoh berfilsafat melalui kata-kata dan perbuatan pada masyarakat di mana ia tinggal. Masyarakat saat itu jika mencoba menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang timbul dalam kehidupan mereka dengan cara menciptakan mitos-mitos, dongeng-dongeng, tradisi, dan seterusnya. Jika masyarakat ditanya, dari manakah asal kita manusia? Atau dari manakah asal dari segala sesuatu itu? Maka jawabannya standar. Jawaban standar akan muncul. Segala sesuatu itu asalnya dari para dewa-dewa atau dari yang berkuasa. Thales dalam menjawab pertanyaan ini dengan cara berfilsafat. Salah satu ciri berfilsafat adalah berpikir radikal, yaitu sampai ke akar-akarnya yang paling akhir. Thales berpendapat asal dari segala sesuatu atau prinsip pertama atau arche dari segala sesuatu adalah air. Saudara, setiga pilar BPU, poin penting dalam jawaban Thales sesungguhnya adalah ia tidak menjawab secara tradisional dengan jalan menciptakan mitos, dongeng, dan seterusnya. Melainkan ia menunjuk sesuatu, dalam hal ini air, untuk memberikan jawaban. Ini merupakan cara berpikir yang dapat dikatakan berlainan dengan jawaban yang biasanya yang digunakan masyarakat saat itu. Thales juga mengatakan bahwa arche itu terdiri atas satu zat. Maka ia merupakan pelopor ide pemikiran monisme. Menurut Thales, air itu bukan sekedar air. Air itu berjiwa. Juga seluruh alam semesta ini penuh jiwa. Pandangan ini dikenal dengan nama Hilezoisme. Jadi, kalau ada orang sedang menyiram tanaman atau berbicara dengan binatang atau dengan tumbuhan yang disiramnya itu bukan suatu keyakinan yang dimiliki orang tersebut. Itu adalah hasil pemikiran dari Thales. Saudara-saudara, setiga pilar BPU dengan menggunakan kecerdasan Allah melalui metode dua langkah, maka seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran
dapat ditafsirkan dengan metode dua langkah ini. Dan hasil tafsirannya dijamin 100% akurat atau presisi, tidak lagi dualisme atau banyak arti, banyak pengertiannya, tergantung siapa yang menafsirkan. Tapi dengan kecerdasan Allah hanya satu hasil tafsirannya. Saudara, setiga pilar BPU, sebagai penutup, saya sarankan I Isa Titah, EGP gitu. I Isa Titah itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.